Halo guys, kembali lagi bersama gua Wahyu Erlangga in my YouTube channel. Di pembahasan kali ini gua akan membahas terkait dunia pekerjaan. Sebelum ke pembahasan yang akan gua bahas, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, dan subscribe agar gua semangat bikin videonya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Wahyu Erlangga. Kali ini gue akan membahas terkait pesan yang masuk di IG ya. Di sini ada atas nama Mas Sulis Tio Hadi. Jadi dia menanyakan terkait resign di sini ya. Gue bacakan dari awal sampai akhir. Pagi Mas, mau tanya, kata dia, jika saat bekerja di BRI Life BFA, Insurance Financial Advisor, itu waktu 3 bulan awal apakah bisa resign? Misal baru sebulan terus resign, apakah bisa langsung resign? Apa harus harus one month notice? Terima kasih sebelumnya. Nah teman-teman, gue akan ngebahas ya terkait pertanyaan Mas Sulistio. Sebelumnya Mas Sulistio sudah gue balas ya di DM. Dan lagi-lagi setiap DM yang masuk ke gue di IG, insya Allah gue balas kalau misalkan gue lagi free ya teman-teman. Nah terkait pertanyaan Mas Sulistio ini, gue jawab bisa, namun harus one month notice. Apa sih yang dimaksud dengan one month notice? Jadi one month notice ini kita memberitahu kepada leader bahwa kita mau resign H-1 bulan. Contoh, misalkan kalian mau resign itu di bulan Februari. Kita memberikan informasi. Jadi kita pengajuan terlebih dahulu surat resign ke leader bahwa kita mau resign. Jadi nggak mendadak ya teman-teman. Dan gue saranin ya teman-teman, jangan kayak apa ya, maksudnya kayak baru beberapa bulan ngerasa nggak betah dengan target, dengan tekanan resign gitu. Jangan. Jadi nikmatin dulu beberapa bulan kalian kerja, karena ya semuanya yang namanya kerjaan itu butuh adaptasi gitu. Semua kerjaan itu punya resikonya masing-masing gitu. Kalau misalkan dikit-dikit resign gitu, kalian memang fokus gitu kepada satu kerjaan, fokus sama karir teman-teman. Di sini untuk BRI Life, mereka juga punya aturan ya teman-teman. Jangan asal-asalan kalian baru 1 bulan, baru 3 bulan langsung resign gitu dadakan. Jangan kayak gitu. Kalau misalkan kalian baru 1 bulan kerja resign, baru 3 bulan kerja resign secara dadakan, kalian untuk AIJI-nya, sertifikat AIJI-nya itu akan di backlist, akan merah gitu. Kalau misalkan AIJI ini merah, di backlist oleh perusahaan asuransi, kalian kalau misalkan mau kerja di tempat manapun yang berbau asuransi, kalian gak bakalan diterima karena lisensi ataupun sertifikatnya ini merah. Jadi si perusahaan ini akan melihat riwayat kerja kita gitu. Makanya kalau misalkan kalian kerja dimanapun itu, ya gue saranin kalau misalkan mau resign ya secara baik-baik gitu, menginformasikan secara baik-baik, one month notice, terus kayak kalian informasiin kenapa alasan mau resign gitu. Jadi ya informasiin secara jelas gitu, karena ya kita nggak tahu kedepannya kita mau maksud gue kayak kedepannya kita nggak tahu kalau misalkan suatu saat nanti kita bakalan menemukan kerjaan yang serupa gitu. Kayak misalkan di BRI Life nih sekarang, terus kalian mentok-mentok nih mau daftar kemana-mana, ternyata nggak keterima, ya mentok-mentok di asuransi lagi, misalkan asuransi BCA Life, kalau enggak ya di Prudential gitu. Kan kita nggak tahu gitu yang nama untuk ke depan. Makanya untuk jaga-jaga kalau misalkan mau resign, mau keluar itu secara baik-baik ya teman-teman, saran dari gua.
Oke teman-teman, makasih banyak. Semangat buat para pejuang kerja. Sama gue dulu seperti kalian, gue ngelamar dari satu perusahaan ke perusahaan sama tiap hari, bahkan gue ngelamar itu hampir 50 perusahaan ya, 50 lamaran gitu yang gue lamar. Dan akhirnya ya alhamdulillah gue nikmatin sekarang gitu. Dan gue apapun yang gue kerjakan saat ini di kerjaan gue, entah itu dari tekanan leader, dari tekanan kerjaan, gue nikmatin. Oke, makasih banyak.